topik kita kali ini adalah titrasi potensiometri, yaitu pengukuran potensiometri secara tidak langsung. Untuk susunan peralatan titrasi potensiometri seperti berikut ya, jadi dipasang buret ya, seperti titrasi biasanya. Kemudian sebagai pengganti lampu titrasi kita gunakan breaker glass. Kenapa digunakan breaker glass? Karena supaya nanti elektrodnya bisa dimasukkan dan kemudian menyerut dalam larutan. Kemudian juga di stirrer magnetik ya. Kemudian contohnya di sini adalah sebanyak 10,0 ml sampel. Di sini artinya sampel harus kuantitatif ya, dimasukkan ke dalam breaker glass. Kemudian diset alat seperti gambar. Kemudian ke dalam breaker glass ditambahkan aquades sebanyak 40-50 ml sampai elektroda dapat tercelup ke dalam larutan. Ya, jadi supaya kita potensial bisa terbaca, maka elektroda harus tercelup. Kalau hanya 10 mili tentunya tidak akan bisa tercelup ya elektrodanya. Kemudian pertanyaannya, apakah dengan pengenceran seperti ini konsentrasi sampel di sini tidak berpengaruh? Ya berpengaruh ya, terjadi pengenceran. Terus kemudian pertanyaannya, mahasiswa satu menggunakan 40 mili, yang satunya 50 mili. Apakah potensialnya sama nanti? Jelas tidak sama ya, karena pengencerannya sudah beda, tentunya potensialnya juga beda. Tetapi nanti ya di akhir semua titrasi itu nanti volume kedua mahasiswa ini, volume titranya, volume ekivalen titranya sama ya. Nah, kemudian kenapa kok seperti itu ya? Jadi ketika kita titrasi, itu yang kita titrasi adalah jumlah ya, bukan konsentrasi, tapi jumlah. Misalnya dalam 10 ml ini ada 10 ikan. 10 ikan kecil-kecil yang cuma 10 mili ya. Kemudian kalau kita encerkan, maka di situ ikannya tetap. Yang jumlahnya nambah adalah airnya ya. Yang kita titrasi adalah ikannya ya. Kemudian berikutnya dilakukan pengadukan dan diukur potensialnya pada nilai yang paling stabil. Ya, jadi sebelum kita tambahkan titran itu diukur juga potensialnya. Potensialnya itu kan nanti angkanya itu berubah terus, mulai dicelupkan sampai diaduk dan sebagainya, itu nanti akan berubah. Terakhir nanti akan diperoleh potensial yang stabil, itulah yang kita catat. Nah, selanjutnya ditambahkan sejumlah volume tertentu titran dari buret secara kuantitatif. Kemudian dicatat dan diukur ya. Jadi nanti kita tambahkan terus-menerus, tapi penambahnya dihentikan, ukur, ditambah lagi, hentikan, ukur, seperti itu ya. Kemudian ini contoh volume titran 1 mili, itu potensialnya adalah 373 misalnya. Kemudian untuk volume titran 5 mili, ini berarti yang kita tambahkan berapa? 4 ya. Kita tambahkan 4 sehingga totalnya 5. Sekian. Kemudian ketika ditambah volume 10 mili, artinya dari 5 ini ke ini adalah 5 ya volumenya. Jadi dan seterusnya. Nah, dekat-dekat dengan titik ekivalen itu, maka penambahan volumenya itu selisihnya 0,1 di sini ya. Jadi awal-awal mungkin banyak nggak apa-apa karena potensialnya tidak terlalu loncat. Ya ini misalnya menambahkan 5, 5, 5. Nah, kemudian berikutnya baru 1 ya, 1, 1 begitu ya. Kemudian ini 0,5, 0,1, 0,1. Nah, dekat-dekat titik ekivalen itu maka penambahannya volume harus kecil. Karena apa? Karena pada dekat-dekat titik ekivalen itu loncatan potensial sangat besar. Ya, berbeda dengan yang sebelum-sebelum tadi, ini nggak terlalu besar potensialnya ya. Ingat kita titrasi asam basa ya. Kita ingat apa? Penambahan volume di awal-awal itu kan tidak terlalu terjadi loncatan yang signifikan untuk pH-nya ya. Kalau ini kan potensial yang diukur. pH juga bisa sama. Nah, dekat-dekat titik ekivalen itu volumenya harus kecil-kecil. Kenapa? Nanti loncatannya begitu besar sehingga nanti kita kalau kita nambahkannya langsung besar, nanti kita tidak tahu di mana titik ekivalennya ya. Jadi dekat titik ekivalen kita pelan-pelan nambahnya, jadi hanya berbeda 0,1 ya. Kemudian kita lakukan penambahan terus. Kita lihat angkanya saja ya. Jadi sini hanya ditambahkan 0,1, ini loncatannya besar dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini kan nggak terlalu besar. Padahal ini 5 mili misalnya seperti itu ya. Nah,
Kemudian titrasi kita lanjutkan terus ya. Kita lanjutkan terus sampai nanti loncatan juga tidak terlalu besar lagi setelah itu. Ya. Jadi loncatan yang besar itu terjadi di sekitar titik ekivalen ya di sini. Nah, di sini kita setelah kita catat ya, ini volume kita catat, kemudian kita tentukan ya, kemudian kita catat. Kemudian ini yang diukur ya dari alat itu. Nah, kemudian sekarang begini. Seandainya di dalam prosedur itu disuruh nambah 4 mili gitu ya. Kemudian kalian bablas 5 mili, jadi ini 6 angkanya. Misalnya ditambah 6 mili. Kalian harus jujur, itu jujur saja 6 volume titrannya. Ya, jadi jangan ditulis 5 kemudian angkanya itu ya. Tulis saja 6 sesuai. Jadi harus antara titran yang ditambahkan dan potensial itu harus sesuai. Kalau nanti kita nggak jujur, kita di prosedurnya suruh nambah 5 tapi kalian kebablasan jadi 6, kemudian kalian catat 5 padahal itu potensialnya adalah untuk 6, maka datanya kacau dan nanti kesalahannya besar ya. Jadi kita di sini harus jujur juga, enggak masalah ya, enggak masalah volumenya tidak sesuai dengan ini, tapi kita catat dengan jujur ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan data ini, data yang kita dapatkan adalah volume titran dan EMF-nya ini ya. Kemudian kita buat turunan pertama. Jadi kita buat turunan ya, angka ini ya keluarnya. Itu adalah selisih ya delta E per delta V. Artinya selisih potensial dibagi selisih volume. Ya, jadi ini 415 dikurangi 373 dibagi 4. Ya, ketemunya sekian. Kemudian berikutnya yang ini, angka ini adalah 438 dikurangi 415 dibagi 5 ya, selisihnya ini ketemu ini. Ini adalah 459 dikurangi 438 dibagi 5 ketemu ini, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian dibuat juga turunan kedua. Turunan kedua adalah selisih antara ini dan atasnya dibagi sama, dibagi 5. Seandainya ini ada angka yang mungkin salah ya, coba nanti dicek ya, kalian betulkan. Jadi sama, yang ini adalah selisih antara ini kurang ini dibagi ini kurang ini ketemu ini. Nah ini untuk yang berikutnya taruh di nomor 2 ya. Jadi tidak ditaruh di atasnya tapi di nomor 2 dan seterusnya. Kemudian itu nanti kita bisa membuat grafik antara volume titran dan EMF, volume titran dan delta E per delta V, ada juga lagi ada grafik volume titran dan delta kuadrat E per delta V. Nah, itu untuk dengan cara membuat grafik. Berikutnya ini adalah dengan cara perhitungan ya. Kalau dengan cara perhitungan kita bisa lihat di sini ada angka positif dan negatif ya. Semua di sini adalah positif dan di berikutnya ini adalah negatif. Nah, di antara angka positif dan negatif inilah letaknya apa? Letaknya titik ekivalen. Yang positif kita lihat 23,1 ditulis V sama dengan V, ini volume 23,1 ditambah 0,1 ini ya, selisihnya ini 0,1 kali ya, 0,1 kali 2100 dibagi 2100 plus 1850. Ini min, ini bukan berarti angkanya negatif ya, ini karena selisih ya, artinya itu selisih ini. Gitu saja ya. Nah, itu adalah 23,15. Inilah namanya volume ekivalen secara perhitungan. Kemudian bagaimana cara menghitung konsentrasi sampel? Yaitu sama dengan titrasi biasa, N1V1 sama dengan N2V2. Ya, bisa dipahami ini ya. Berikutnya kurva titrasi ya, kurva volume titran terhadap
IMF ya seperti ini, kayak kuliah Gracia Sambasa gitu ya. Jadi di sini PH sama ya, nggak apa-apa, sama ada potensial ada PH. Awal-awal itu potensialnya nggak loncat, begitu dekat titik ekivalen loncat. Nah di sini untuk menentukan titik ekivalen itu kan di tengah ini. Kemudian volume ekivalen di bawah ini. Ini adalah titik ekivalen. Di bawah sini adalah volume ekivalen. Tadi kan 23,1 sekian ya. Nah, dengan cara ini agak sulit ya. Kita mencari titik tengahnya ini di mana. Ya, titik tengah ini yang mana yang benar. Dan tarik garis bawah. Itu agak sulit. Oleh karena itu ada grafik tadi diturunkan ya. Itu nanti akan diperoleh grafik seperti ini. Sehingga titik ekivalen itu di sini, titik ekivalen. Ya, ini adalah titik ekivalen. Kemudian kita tarik ke bawah adalah volume ekivalen. Kemudian ini pun dianggap masih sulit. Kenapa? Pas nariknya lurus ya, kalau pas nariknya lurus, kalau nariknya bengkok. Ya. Nah, itu nanti menentukan titik 23,1 sekian itu kan agak sulit. Berikutnya dicari lagi turunan yang kedua. Lah, ini pas titik ekivalennya adalah di ini perpotongan ini. Disinilah volume titran itu lebih tepat. Tapi kadang-kadang pun kita juga masih sulit sehingga nanti ada perhitungan yang sudah dijelaskan seperti tadi. Ya. Berikutnya ya seperti ini ya, kalau kita dari 3 kurva itu, maka titik ekivalen ini itu lurus dengan yang ujung ini dan kemudian lurus dengan tengah ini. Ya, bisa dipahami ya. Ya, sekian, selamat belajar.